Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dara Febrianti dengan NIM 2303010085. Saya dari Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia, Prodi Agribisnis Hortikultura. Di sini di video ini saya akan menjelaskan pedoman panen dan pasca panen. Berikut penjelasannya. Oke, kita masuk ke pedoman panen dan pasca panen tomat. Yang pertama ada pendahuluan. Tomat adalah komoditas hortikultura penting yang rentan terhadap kerusakan setelah panen, menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Pedoman komprehensif untuk panen dan pasca panen tomat bertujuan untuk meningkatkan kualitas, memperpanjang masa simpan, dan meminimalkan susut hasil. Pedoman ini mencakup tahapan kritis mulai dari penentuan indeks kematangan optimal berdasarkan tujuan penggunaan, metode panen yang tepat untuk mencegah kerusakan mekanis, hingga penanganan pasca panen yang efektif. Aspek pasca panen yang dibahas meliputi sortasi berdasarkan kualitas dan kematangan, pembersihan, pendinginan awal atau pre-cooling untuk menghilangkan panas lapangan, kondisi penyimpanan optimal berdasarkan suhu dan kelembapan relatif. Selanjutnya, saya akan memaparkan pedoman panen. Yang pertama adalah waktu panen. Waktu panen optimal bervariasi tergantung varietas tomat, tujuan penggunaan, dan jarak pasar. Tingkat kematangan. Yang pertama ada hijau matang. Buah sudah mencapai ukuran penuh dan kulitnya mulai mengkilap, tetapi warnanya masih hijau, cocok untuk mengirim jarak jauh karena akan matang selama perjalanan. Namun, rasanya mungkin kurang manis dibandingkan tomat yang matang di pohon. Yang kedua, ada merah muda. Sebagian kecil buah mulai menunjukkan warna merah atau orange, ideal untuk pasar lokal atau pengiriman jarak menengah. Yang ketiga ada merah penuh. Buah sepenuhnya merah dan matang, rasanya paling manis dan cocok untuk mengkonsumsi langsung atau pengolahan segera. Daya simpannya paling pendek. Yang keempat ada waktu dalam sehari. Panen sebaiknya dilakukan pada pagi hari setelah embun mengering atau sore hari ketika suhu tidak terlalu panas. Ini membantu mengurangi kehilangan air dan mempertahankan kesegaran buah. Selanjutnya yang kedua yaitu cara panen. Pilih buah yang tepat, hanya panen buah yang sudah mencapai tingkat kematangan yang diinginkan dan bebas dari cacat atau penyakit, hama atau kerusakan fisik. Gunakan alat yang tepat, gunakan pisau atau gunting yang tajam dan bersih untuk memotong tangkai buah. Ini mencegah kerusakan pada buah dan tanaman induk. Yang ketiga, potong tangkai buah sekitar 1-2 cm di atas pangkal buah. Meninggalkan sedikit tangkai disebut calyx atau sepal dapat membantu mengurangi kerusakan fisik dan memperpanjang daya simpan, terutama pada varietas tertentu. Hindari mencabut buah langsung dari tangkai karena dapat merusak buah dan tanaman. Yang keempat yaitu perlakuan dengan lembut. Tomat adalah buah yang relatif lunak. Tangani dengan hati-hati untuk menghindari memar, goresan, atau pecah. Yang kelima, tempatkan dengan hati-hati. Letakkan tomat yang sudah dipanen ke dalam wadah yang bersih dan berventilasi baik. Hindari penumpukan tomat terlalu tinggi untuk mencegah kerusakan akibat tekanan. Selanjutnya, frekuensi panen. Pada panen dapat dilakukan setiap 2-3 hari sekali atau sesuai dengan kecepatan kematangan buah. Tomat umumnya akan terus berbuah selama beberapa minggu atau bulan, tergantung varietas dan kondisi lingkungan. Selanjutnya, pedoman pasca panen. Penanganan pasca panen yang efisien sangat penting untuk menjaga kualitas dan memperpanjang umur simpan tomat. Yang pertama yaitu sortasi atau penyortiran. Lakukan sortasi segera setelah panen untuk memisahkan tomat berdasarkan kematangan. Pisahkan tomat hijau, merah muda, dan merah penuh. Ukuran. Klasifikasikan berdasarkan ukuran dari kecil, sedang, dan besar sesuai standar pasar. Kualitas. Singkirkan buah yang cacat, membusuk, rusak, atau terinfeksi hama dan penyakit. Yang selanjutnya yaitu pembersihan. Yang pertama yaitu metode kering. Jika tomat relatif bersih, cukup bersihkan dengan kain kering lembut untuk menghilangkan debu atau kotoran yang menempel. Yang kedua, metode basah, jika diperlukan. Jika tomat sangat kotor, bilas dengan air bersih atau sebaiknya air dingin dan segera keringkan secara menyeluruh. Pastikan tidak ada air yang tertinggal di permukaan buah karena dapat memicu pertumbuhan jamur. Selanjutnya, pendinginan awal atau pre-cooling.
Tujuannya untuk menghilangkan panas lapangan secepat mungkin setelah panen. Ini memperlambat proses metabolisme buah dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Metodenya yaitu udara paksa. Tomat ditempatkan dalam ruang berpendingin dengan aliran udara dingin yang dipaksa melewati tumpukan buah. Yang kedua yaitu ruang dingin atau kurung. Masukkan tomat ke dalam buah pendingin segera setelah panen. Yang ketiga, suhu optimal. Suhu ideal untuk pendinginan awal adalah sekitar 10-13 derajat Celcius. Selanjutnya penyimpanan. Penyimpanan yang tepat akan memperpanjang umur simpan tomat. Suhu penyimpanan. Tomat hijau matang. Simpan pada suhu 13-21 derajat Celcius untuk pematangan. Jangan simpan di bawah 10 derajat Celcius. Terlalu lama karena dapat menyebabkan kerusakan dingin atau stealing indul, seperti tekstur lembek, kegagalan pematangan, dan rentang busuk. Yang kedua, tomat merah penuh. Simpan pada suhu 10-13 derajat Celcius. Jangan simpan di lemari es rumah tangga atau di bawah 10 derajat Celcius terlalu lama karena dapat merusak tekstur dan rasa. 3. Kelembapan relatif. Pertahankan kelembapan relatif atau RH sekitar 85-95 derajat Celcius untuk mencegah kehilangan air dan penyusutan buah. Pastikan ada sirkulasi udara yang baik di area penyimpanan. Hindari paparan langsung sinar matahari. Simpan tomat di tempat yang sejuk, gelap, dan berventilasi baik. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf apabila ada pengucapan kata yang salah. Saya mohon maaf. Terima kasih.